Halo, selamat sore teman bincang dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Kansa Aristia Pramesti, dan rekan-rekan saya. Saya Intan Puspitasari. Saya Naila Sofia Kansa. Saya Rosa Bosan. Dan saya Safa Nabila. Oke, jadi di sore yang cerah ini kita akan menemani kalian dengan berbincang-bincang hangat dan inspiratif karena di episode kali ini kita akan membahas tentang MT seorang HRD yang pastinya bakal seru banget dan sangat menginspiratif. Sebelumnya, kami sudah mewawancarai seorang narasumber di bidang MT melalui chat. Kebetulan narasumber tidak memiliki waktu untuk diwawancari secara langsung, sehingga kami mewawancari beliau melalui chat. Nah, jawaban dari narasumber akan kami bahas di podcast kali ini nih. Jadi teman-teman bincang semua, episode kali ini tuh benar-benar spesial banget. Kenapa spesial? Karena akhirnya kita berhasil memperoleh jawaban dari narasumber muda dan hebat yang saat ini tengah menduduki jabatan sebagai MT di salah satu perusahaan ternama. Beliau adalah Kak Nurul Iza Darmawan atau biasa kita panggil Kak Nurul. Jadi Kak Nurul ini tuh seorang MT di perusahaan The Kraft Heinz. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas tentang bidang MT yang sedang dijalani oleh Kak Nurul. Pertanyaan pertama itu, kami bertanya sama Kak Nurul, kenapa MT menjadi karir awal yang dipilih oleh beliau? Nah, Kak Nurul sendiri menjawab kalau beliau ini memilih program ini khususnya di perusahaan yang sekarang ini pertama karena tertarik dengan program yang dirancang untuk fresh graduate dan merupakan program development untuk menyiapkan talent buat jadi future leader di perusahaan. Yang kedua itu Kak Nurul menjawab karena menurutnya program MT ini memberi banyak kesempatan untuk beliau untuk terus belajar dan ngembangin skill dan pengetahuan sambil tentunya memberi impact yang berarti juga ke perusahaan. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh rekan aku. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kita menanyakan gimana sih pengumuman atau proses lowongan kerja dari manajemen trainer di perusahaan Kak Nurul itu sendiri. Jadi Kak Nurul tuh menjawab kalau misalkan dari proses lowongan kerja itu sendiri terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu untuk latar pendidikannya minimal S1 dan minimal IPK-nya itu 3,3. Nah, yang udah lulus di bulan tertentu itu yang diutamakan, dan untuk lulusan baru itu maksimal lulusnya 1 tahun sebelumnya gitu. Kemudian Kak Nurul juga menjawab bahwa untuk menjadi manajer trainer juga harus sudah memiliki pengalaman kerja maksimal 1 tahun, kemudian pasti berbahasa Inggris baik itu lisan maupun tulisan, lalu selalu siap sedia untuk direlokasi jika diperlukan, dan yang terakhir itu harus punya skill leadership yang baik. Jadi mempunyai soft skill yang mumpuni itu sangat diperlukan ya teman bincang semua. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga juga kami menanyakan bagaimana sih proses rekrutmen dan seleksi dari trainer yang Kak Nurul alami ini. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini Kak Nurul tuh menjawab dengan cukup rinci ya, di mana proses rekrutmen untuk program MT ini beliau mengatakan bahwa prosesnya itu cukup panjang. Sesuai sama pengalamannya kemarin, ada sekitar 6 tahapan seleksi yang harus dilewati dalam rentang waktu sekitar 4 bulan. Mulai dari test skill assessment, pre-recorded video interview, terus ada business panel interview dengan direktur dan HR, terus ada FGD juga, lalu ada business case presentasi, dan karena program yang Kak Nurul itu sebagai international MT, jadi di tahap akhir ada final panel interview dengan Vice President HR dari International Zone dan Direktur HR Indonesia. Mungkin untuk pertanyaan yang keempat boleh dilanjut. Oke, aku akan lanjut ya buat pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya kita bertanya ke Kak Nurul, bagaimana job description dan job specification dari manajemen trainee. Nah, Kak Nurul sendiri menjawab kalau di perusahaannya job description-nya itu nanti akan sesuai dengan placement trainee-nya sendiri. Nah, jadi dalam program MT atau manajemen training itu biasanya akan ada on the job training atau yang kita sebut OJT, itu nanti kita akan ditempatkan di suatu divisi dan kita akan mengerjakan proyek di divisi tersebut. Nah,
kalau Kak Nurul sendiri itu sekarang sedang mengikuti OJT-nya itu ke 2 divisi berbeda. Untuk job deskripsinya itu akan sangat tergantung dengan project yang di-assign untuk trainee saat placement di satu divisi. Lalu untuk job specification-nya umumnya menurut Kak Nurul itu masih general untuk fresh graduation untuk seluruh background pendidikan. Jadi asal punya pengalaman organisasi atau kepemimpinan, punya kapabilitas untuk menjadi leader, dan yang paling penting itu terutama di multinational company itu harus fluent di bahasa Inggris, baik oral ataupun written. Nah, selanjutnya kita juga bertanya kepada Kak Nurul itu untuk pendidikan dan pelatihan apa yang pernah Kak Nurul jalani yang menjadi background dari karir Kak Nurul sekarang. Nah, untuk Kak Nurul sendiri, beliau tidak menjalani pelatihan secara khusus untuk menyiapkan karir sebagai seorang manajemen trainee, tapi kalau menurut Kak Nurul itu akan sangat berguna untuk menjadi manajer trainee harus menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Lalu juga penting untuk melatih skill komunikasi dan belajar presentasi yang baik. Lalu selain itu juga basic computer skill seperti Excel, Word, PowerPoint itu juga katanya penting banget, dan kita harus bisa nguasain itu semua itu sebagai langkah awal dalam kita berkarir gitu katanya menurut Kak Nurul. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijelaskan oleh Razak. Oke, untuk program apa aja yang akan dilaksanakan di manajemen trainee ini? Ya mungkin ada 3. Yang pertama adalah saat masuk ada program onboarding. Nah, kita dikenalkan lebih dalam dengan perusahaan, seluruh divisi yang ada, dan juga pengenalan proses bisnis, serta belajar tentang sistem-sistem yang ada di perusahaan nih. Selanjutnya ada on the job training. Nah, kita ditempatkan di suatu divisi dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan dan mengerjakan proyek-proyek yang memiliki impact langsung ke bisnis, serta mempertanggungjawabkan proyek kita nantinya dengan presentasi di depan pimpinan perusahaan secara langsung nih. Nah, terakhir ada graduation dan penentuan permanent placement. Kita setelah program manajemen training selesai akan ada semacam wisuda nih dan penentuan ibaratnya kayak placement permanen tersebut. Lalu apa saja sih yang menjadi benefit dan reward yang akan didapat dari program manajemen trainee ini? Menurut Kak Nurul, benefit yang didapatkan cukup kompetitif. Walaupun sebagai trainee, tetapi mendapatkan benefit yang sama dengan full time, seperti asuransi, tunjangan-tunjangan, dan bonus. Mungkin itu saja untuk benefit dan reward-nya. Bisa dilanjut, Syafa. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya, yaitu mengenai tips agar lulus dari program manajemen trainee dari perusahaan Kak Nurul. Jadi, karena sebenarnya Kak Nurul sendiri ini masih ongoing sebagai manajer trainee, jadi katanya yang menjadi based on experience-nya itu dari apa yang Kak Nurul dengar dari yang sudah lulus program MT sebelumnya. Intinya, kita itu harus selalu proaktif, punya inisiatif tinggi, dan tidak malu untuk bertanya. Kemudian kita juga harus jalankan peran sebaik mungkin dan manfaatkan waktu untuk belajar sebanyak-banyaknya. Oke, jadi mungkin sekian aja dari podcast kami. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Dan juga terima kasih atas perhatian dari teman berbincang. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk teman berbincang dan menambah wawasan bagi teman berbincang mengenai bidang manajemen training.